akan habis future. Tapi kalau spot perlu dibolehkan, itu seperti itu. Itu harus bedakan juga. Trading itu ada dua macam. Ini khawatir polisi juga nggak paham gitu, yang trading itu yang spot bagaimana, yang future bagaimana misalnya. Nah, kalau yang future, marketnya mana? Market exchange-nya di mana? Nah, seperti itu. Kalau di zaman dulu itu tergantung kita kalau menggunakan London market, maka yang digunakan mata uangnya adalah apa? Pound sterling. Kalau kita menggunakan Hong Kong market, yang kita gunakan mata uangnya adalah dolar Hong Kong. Kalau kita menggunakan New York market, yang kita gunakan adalah dolar Amerika. Dan kalau kita menggunakan Tokyo market, yang kita gunakan adalah Jepang. Berarti mata uangnya yen, seperti itu. Nah sekarang apakah market dalam negeri sudah ada kalau di masalah trading misalnya? Lalu trading di bidang apa? Misalnya. Macam-macam trading itu. Ada bidang rempah-rempah, misalnya kacang, kedelai, macam-macam. Atau di bidang emas misalnya. Kan seperti itu. Dan kalau misalnya market exchange-nya itu kalau menggunakan apa? Misalnya menggunakan New York market, ya transaksinya kapan? Kita harus lihat perbedaan waktu antara Amerika dengan Indonesia. Indonesia siang di sini, di sana malam. Di sana libur. Mereka tidur, kita bekerja di sini. Karena New York market, mereka Jakarta kita transaksinya malam hari, bukan siang hari. Nah, seperti itu. Begitu juga ini apa? Kemudian mengenai apa lagi? Misalnya bagaimana pasar uang misalnya. Uang itu kan internasional misalnya. Di mana bursanya? Bursa New York misalnya kan. Itu malam hari gitu. Kalau pagi hari, siang hari di sini jangan. Kita harus pertanyakan, makanya banyak yang terjebak kemarin. Baik, kita lanjutkan. Itu seperti itu. Jadi pengetahuan itu penting ya, pengetahuan juga penting. Memang kalau trading itu ya seperti judi. Karena kalau apalagi kalau menggunakan future itu transaksinya ada berjalan tapi barangnya tidak ada, itu yang maksudnya future. Tapi kalau spot itu ada barangnya. Ini ada barang dia tuh berani berapa nih, saya beli deh misalnya. Itu barangnya ada. Jual beli singkong atau apa misalnya, jual beli mobil itu di spot namanya. Tapi kalau future itu seperti itu, makanya adanya di bursa-bursa di sana. Saham itu spot karena perusahaannya ada, yang ini adalah perusahaan ada di bursa saham. Sekarang tradingnya ada di mana nih? Tidak ada. Itu juga harus hati-hati ya kalau kita. Ya, nah sebetulnya baik. Nah maka kita lihat antara pengetahuan dan ilmu ini. Dan di posisinya seperti ini kita lihat. Ilmu ini sebagai kerangka konseptual atau teori yang mengkaji dan menguji secara kritis. Maka di sini tentu saya menggunakan metodologi ilmiah. Ada metodologinya ya. Metodenya bagaimana. Kemudian kita lihat bagaimana dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini hasil pengamatan yang bersifat tetap. Pengamatan ya, pengamatan atau kan sifatnya tidak dapat diuji atau dikaji secara kritis dari segi bentuk, tidak universalitas dan tidak bersifat sistematis. Itu namanya pengetahuan. Orang itu banyak tahunya, iya tahu, tapi dari ilmunya nggak ada misalnya seperti itu. Pengalaman, pengetahuan berdasarkan pengalaman, empiris ya. Ilmu juga bisa pengalaman, tapi ada pengkajian lebih lanjut. Tapi orang berpengalaman, yaitu lebih tahu dan lebih memahami orang berpengalaman.
Sama dengan begini ya saudara ya. Orang lulusan dari perguruan tinggi, katakanlah sarjana pertanian. Kemudian lulusan program studinya adalah penyuluhan, komunikasi pembangunan, misalnya di IPB itu ya, bidang penyuluhan. Kemudian jadilah pegawai negeri di pertanian misalnya. Kemudian ditugaskan untuk melakukan penyuluhan kepada para petani misalnya di daerah Bojongkoneng misalnya ya, tentang cara menanam jagung, kalau jagung atau cara menanam cabai misalnya bagaimana. Nah di sini itu harus hati-hati karena kalau para petani itu pengalamannya lama, pengalamannya banyak, dibilang bagaimana menanam cabai waktunya, kemudian dialihkan menanam bawang, kemudian suatu saat dijadikan sawah menjadi menanam padi, kemudian menanam ubi, itu tahu itu si para petani itu. Nah ketika memberikan penyuluhan kepada para petani, pernah suatu saat terjadi seperti ini. Waktu kalau musim begini itu cocoknya bukan nanam bawang, Pak. Ini cocoknya adalah nanam cabai. Seperti itu. Kenapa? Kondisi seperti ini, kondisi alamnya sekarang itu air juga susah. Saat air susah ya jangan nanam padi. Saat air susah ya harus nanam yang seperti bawang misalnya atau ubi misalnya. Itu yang ubi yang jarang disiram misalnya. Kan seperti itu, siram sewaktu-waktu, beda dengan padi. Harus direndam air terus misalnya. Kecuali kalau sudah tumbuh, tidak perlu lagi. Itu seperti itu. Nah ini berbeda antara seorang memahami teoritisnya dan seorang memahami berdasarkan pengalamannya. Ya. Sama halnya dengan suatu saat saya tahun 95 itu terakhir ya, saya membangun perumahan salah satu daerah. Yang tukang hitung kalau mau tender misalnya bisa masuk tidak ini anggaran sekian misalnya per meter berapa kalau membangun rumah, itu yang saya andalkan itu hanya orang yang lulusan SD. Orang lulusan SD tapi menghitung per meter berapa itu cepat sekali tanpa kalkulator, pakai tulis tangan di kertas bungkus rokok gitu, kadang-kadang ini bisa Pak kita masuk harga sekian, lebihnya juga cukup bagus nih. Seperti itu, dan saya coba, betul juga, ya, betul juga. Mereka seperti karena dia pengalaman, gitu. Kita yang tidak pengalaman, kecolongan terus sama dia. Ya. Kita juga yang tidak pengalaman, ketika di lapangan, kecolongan juga oleh para pekerjanya, para tukang-tukang. Itu seperti itu. Karena mereka sudah pengalaman. Nah, saya dari pengalaman itu, artinya akhirnya saya tahu. Kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini begini. Sampai ada tetangga saya membangun perumahan, rumah itu kan, membangun rumah, dia mau jadi bisnis rumah, kemudian membangun rumah, dia tinggal, diperhatikan, apa jebol dia sebenarnya. Saya bilang, saya lihat Pak, iya Pak, saya habis. Nah iya saya bilang, kalau pengelola rumah itu harus hati-hati. Itu seperti itu. Nah itu jadi harus dibentuk. Nah, ilmu ini diperoleh melalui proses pembelajaran. Nah ini ada proses pembelajaran ilmu ini. Belajar di mana? Perguruan tinggi. Misalnya nih, wartawan misalnya. Banyak wartawan yang otodidak. Mukhtar Lubis, orang wartawan zaman dulu itu otodidak semua. Mukhtar Lubis. Itu otodidak tanpa sekolah wartawan dulu. Tapi hanya otodidak. Ada Malik itu terakhir sebagai menteri wakil presiden di era Orde Baru, itu orang otodidak. Pendidikannya bukan otodidak ya. Wartawan otodidak, tapi dia jadi orang hebat ya. Pertama jadi menteri luar negeri dulu, kemudian dia jadi wakil presiden. Seperti itu. Dibanding sekarang itu semua melalui pembelajaran semua, proses belajarnya luar biasa. Yang akhirnya ditemukan juga
dengan media-media digital ini sekarang, bahwa berita juga akhirnya ya seperti itu. Jadi ilmu itu proses diperoleh melalui proses pembelajaran, sedangkan pengetahuan dapat diperoleh melalui tanpa harus mengikuti proses pembelajaran. Persoalannya berhasil di antara keduanya, berhasil yang mana, ilmu saja atau pengetahuan saja, tergantung orang yang menekuninya, tergantung orang yang menghadapinya, dan seperti itu. Tergantung orang menghadapinya. Andi Agnoya itu tidak sampai sarjana punya, ya, kebetulan satu angkatan sama saya, tapi dia berhasil dengan pengalamannya, pengetahuan di mana-mana. Ya, saya contohkan tadi, ada Malik itu wartawan, itu otodidak, tanpa belajar. Mukhtar Lubis pun demikian, jadi seorang tokoh pers. Ya. Saya pernah diskusi dengan beliau itu, Mukhtar Lubis itu, ya, di rumahnya di Jalan Bonang di Menteng itu. Sampai jam 11 malam saya baru pulang. Berdua saja ngobrol berdua diskusi. Gitu. Ilmunya banyak gitu, kita peroleh. Saya memperoleh ilmu dari dia saja. Bagaimana menulis, bagaimana membongkar satu peristiwa itu. Dan dialah yang membongkar bagaimana kasus korupsi Pertamina dulu. Koruptor pertama di Pertamina tahun 70. Dan dulu belum ada laptop, komputer belum ada, masih malam sintik ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ilmu adalah kumpulan banyak sekali pengetahuan. Ya, kumpulan dari berbagai pengetahuan. Ilmu, sedang pengetahuan hanya sebagian kecil dari keseluruhan ilmu pengetahuan. Sebagian kecil dari seluruhan ilmu pengetahuan. Artinya dalam sebuah ilmu itu ada berbagai pengetahuan, dan kemudian di situ cabang-cabangnya bisa terbentuk. Contoh ilmu sosial, muncullah sosiologi, muncullah komunikasi, muncullah antropologi. Semua yang dihadapi dalam kehidupan manusia, perilaku manusia itu dibahas dalam ilmu sosial. Maka dalam ilmu sosial itu tidak bisa 100% hasil penelitian itu validitasnya. Kenapa? Dibandingkan dengan yang eksakta. Eksakta itu alamnya, ilmu pengetahuan alam. Itu bisa 100% hasilnya. Kenapa? Kalau di eksakta itu, karena yang diteliti sudah jelas, bendanya ada. Misalnya meneliti tentang bagaimana sebuah vaksin itu bisa ini masukkan kita tikus ya, ambil tikus kemudian dibedah tikus, ada barangnya, dikerjakan itu di barang itu. Lalu kalau di sosial kan yang dilihat itu ada perilaku manusia, misalnya pengetahuan manusia, ya, pemahaman manusia terhadap sesuatu misalnya. Dan seperti itu. Nah, manusia itu setiap saat pemikiran berubah. Karena apa tadi saya katakan, didasarkan pada aspek indrawinya, atau di situ ada visualisasi dan ada audiotiknya, penglihatan dan pendengaran. Itu yang mempengaruhi manusia selalu berubah setiap saat. Seperti itu. Oh, ada yang bagus nih, ternyata 1 jam kemudian, ada yang lebih bagus ini. Contoh Anda mau belanja baju misalnya di toko, Anda mikir bagus nih, tapi nanti dulu dia tuh sudah diambil, ini lebih bagus nih, disimpan lagi yang sudah diambil, ada yang lebih bagus. Itu pemikiran berubah-ubah sesuai apa yang dia lihat dan sesuai apa yang dia dengar. Seperti itu gitu. Makanya kalau di kita tuh kondisi sosialnya seperti itu, apalagi di kita kan gaduh terus nih kondisi sosial itu. Semua yang dilihat dijadikan masalah. Itu sulitnya kalau di ilmu sosial itu. Begitu juga di jurnalistik ya. Bagaimana kita mengukur pemahaman pembaca terhadap isi lead berita. Manusia satu dan manusia lain akan berbeda pemahaman. Tapi ada subjeknya, lead beritanya. Dipahami tidak oleh semua manusia. Itu adalah sulit. Tapi yang eksak sudah jelas. Contohnya di TGP itu kan ada grafika, ada TICK ya. Mereka saya lihat para dosennya itu kalau golongan saya yang diteliti itu misalnya berita itu ke pembaca, ke manusianya, kalau mereka tuh ada di laboratorium meneliti, atau ada di bengkel di bawah meneliti bagaimana
proses cetak misalnya dengan campuran warna seperti ini. Kemudian apa cukup satu kali cetak muncul dengan 4 warna biji. Dengan mesin 4 warna itu bagaimana? Seperti itu. Ada objek yang belajar. Kemudian bagaimana cara melipat kertas supaya presisi itu di antara kedua. Seperti itu. Tapi di Jurassic sulit. Nggak bisa, karena apa yang diteliti adalah perilaku manusianya. Sedangkan perilaku manusia itu setiap saat berubah. Nah, seperti itu. Makanya kalau di sidang pengadilan itu kalau mau jadi saksi atau apa disumpah dulu. Disumpah saja berubah, apalagi kalau tidak disumpah. Gitu. Nah, seperti itu. Contoh misalnya, saat pemilu misalnya, itu dari presiden, calon anggota DPR, calon presiden, calon anggota DPR, calon kepala daerah, semua itu ngemis-ngemis ke rakyat. Ya, datang ke daerah-daerah, memohon ke rakyat itu bila perlu sujud sungkem itu ke rakyat itu. Bila perlu sujud sungkem itu ke orang yang sedang mencangkul di sawah. Pilih saya ya Pak ya, nanti masalah pertanian akan saya perjuangkan seperti ini, nanti saya kalau Bapak milih saya terpilih menjadi anggota dewan, akan saya usahakan subsidi pertanian akan ditingkatkan, kemudian bagaimana pengolahan. Ya, seperti itu. Itu juga calon presiden itu sampai datang, calon wakil rakyat. Ada ibu-ibu sedang menggendong anak umur 1 tahun, kemudian ingusan terus di sampai seperti itu. Nah itu usia perilaku manusia. Ketika selesai dapat dia, sudah masyarakat protes, masyarakat antri minyak goreng di masa bodoh itu terserah. Nah, seperti itu. Nah itu perilaku manusia itu selalu berubah. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Lalu kita ini. Nah, ciri-cirinya apa? Pengetahuan empiris. Ilmu pengetahuan nih. Empiris. Pengalaman ya di situ. Pengetahuan diperoleh lewat proses pengamatan, penelitian, percobaan, penelitian terlebih dahulu. Dari proses panjang itulah yang akhirnya melahirkan pengetahuan. Radikal, ini hati-hati, radikal itu kata-kata radikal itu kalau radikal dalam arti begini bukanlah kebebasan tanpa aturan ya, tetapi lebih fokus pada upaya untuk menguraikan sampai ke akar persoalan dan lebih menekankan pada esensinya. Radikal, perubahan secara radikal misalnya, itu luar biasa. Ya. Kata-kata radikal ya. Minyak goreng, masyarakat ibu-ibu antri minyak goreng, itu radikal juga. Kenapa? Kebutuhan masyarakat banyak, kebutuhan semua bangsa, semua rakyat Indonesia ternyata dihentikan, itu radikal. Menyusahkan rakyat itu radikal, lebih keras daripada ucapan-ucapan itu. Jadi radikal itu jangan hanya difokuskan kepada masalah yang dilakukan oleh umat Islam. Kalau celananya cingkrang, jangan disebut radikal. Gitu kan. Kalau ceramahnya keras disebut radikal. Nah itu yang terjadi sekarang kayak begini. Nah, seperti itu ya. Tanggal 15 Maret PBB itu menetapkan adalah hari anti Islamophobia. Ya, PBB. Internasional Islam anti Islamophobia internasional ya. Sedangkan di kita Islamophobia ditumbuh kembangkan seolah-olah seperti itu. Itu bedanya seperti itu. Itu radikal. Kalau kita bicara radikal itu luas sekali. Radikal itu kan sudah dalam bentuk perilaku, bukan dalam bentuk kata-kata itu. Radikal. Kalau Anda lihat di promosi itu, karena radikal itu perilaku. Nah ini kalau radikal dari ilmu pengetahuan itu, tetapi jadi lebih fokus pada upaya untuk menguraikan sampai ke akar-akar persoalan tersebut dan lebih menekankan pada esensinya untuk apa. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan ilmu pengetahuan.
dan disusun secara sistematis. Dikatakan sistematis karena ilmu yang sudah betul kebenarannya perlu disebarluaskan. Jangan diumpet-umpetin gitu kalau ilmu tidak boleh. Kalau ilmu itu harus disebarluaskan biar masyarakat tahu. Tidak semua orang awam tahu maksud dari peneliti atau penemu ilmu pengetahuan tersebut. Maka dari segi penyampaian atau penyebarluasan ilmu pengetahuan ini harus disusun secara sistematis. Tujuannya supaya bisa ditangkap dengan mudah. Itu esensi dari bahasanya, dari bahasa jurnalistik seperti itu. Ketika mudah dipahami, setidaknya orang akan bisa mempraktekkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ekonomi misalnya, bagaimana kita mengeluarkan modal semurah-murahnya, tapi untuk memperoleh untung sebanyak-banyak. Itu ilmu ekonomi, dan itu siapapun punya hak untuk melakukan seperti itu. Dengan ilmu ekonomi, juga ilmu komunikasi, supaya bisa komunikasi dengan baik. Terus masyarakat harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Jangan komunikasi kita bakal mengundang kontradiksi di masyarakat misalnya. Kemudian harus objektif di sini. Ilmu pengetahuan itu sifatnya harus objektif. Kenapa? Di sini tidak boleh memihak. Manfaat sifat objektif itu menghilangkan prasangka atau penilaian negatif orang lain. Ya, itu makanya harus terbuka dan analitis. Ya. Sampaikan secara rinci, kritis dan menyeluruh. Tidak ada yang namanya membeda-bedakan persoalan atau peran. Itu ya ilmu. Ilmu politik ya itu harus betul untuk semua masyarakat. Verifikatif di sini ya harus melalui pengujian berkali-kali. Ya. Vaksin, kenapa vaksin merah putih sampai sekarang belum dibuat? Karena harus ada pengujian verifikatif. Vaksinnya muncul dibuat, COVID-nya udah nggak ada, seperti itu. Sedangkan kalau Sinovac, AstraZeneca, Pfizer itu sudah disediakan sebelum ada COVID-nya. Jadi COVID ada itu semua sudah disiapkan sarana prasarananya, itu vaksinnya itu. Bukan ini vaksin udah nggak ada baru muncul kita buat vaksin. Ya, tanya vaksin itu untuk apa saja sih kesehatannya. Tapi logikanya kan ke sana seperti itu. Ya. Kan logikanya begini kan, kok vaksin bisa cepat keluar ya? Padahal ini ya harus dilakukan itu pengujian berkali-kali, dan wah luar biasa uji cobanya itu tidak bisa 1-2 tahun ya, karena itu vaksin itu untuk tubuh manusia, bukan untuk manusia tapi untuk tubuh manusia, dimasukkan dalam tubuh manusia. Itu betul-betul harus hati-hati, maka pengujian tidak sesingkat itu misalnya. Kemudian ini harus logis katanya pengetahuan itu. Ya. Artinya harus melalui metodologi dan secara logis. Tujuannya untuk mencapai keseluruhan solusi dan pesan itu. Nah, ini ya tentu saja harus ilmiah, karena ilmu pengetahuan itu misalnya ilmiah secara objektif dan terstruktur berdasarkan sebab akibatnya. Nah, itu materi hari ini, nanti saya sharekan ke grup ya. Sampai di sini ada pertanyaan silahkan. Halo, Melan, biasanya Anda sering nanya nih. Anda sudah beres semua, Anda jadi pagar ayu di acara direktur ya? Iya Pak, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on-cam karena sedang tidak enak badannya Pak. Iya alhamdulillah sudah selesai acaranya Pak, ketika pekan kemarin Senin. Nah, mohon maaf sebelumnya Pak, saya tidak bisa on-cam karena sedang tidak enak badan Pak. Oh itu, iya. Itu acara kemarin ramai ya? Alhamdulillah ramai Pak, ada dihadiri beberapa dosen, kemudian alumni juga, rekan-rekan Pak Direktur juga. Oh begitu ya.
Karena saya datangnya di sana, di Gedung Bidakara ya, waktu hari Minggu gitu.